Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aldi Wijaya. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 yang akan melakukan presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai buku Eksplorasi Teknologi dalam Proyek Konstruksi karya Wolfram I. Ervianto pada bagian bab 1 dan bab 2. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Maulana Aldi Wijaya dari Offering 03GA A1. Yang kedua ada saya Muhammad Alvin Hakim, biasa dipanggil Alvin dari Offering A103GA. Kemudian saya Billy Ramdhani dengan NIM 200522529611 dari Offering A1 03GA. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat dipersilakan bagi kelompok 1 melakukan presentasi. Oke, siap. Yang pertama ada bab 1 pracetak. Mengapa pracetak? Pracetak berdasarkan sejarahnya, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sejak tahun 1930 sampai dengan 1980, biaya konstruksi cenderung meningkat seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1.1 yang ada di samping kiri. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah tingginya upah tenaga lapangan dan proses konstruksi yang dilakukan secara tradisional. Kemudian poin kedua yaitu untuk menjawab tantangan tersebut, maka kemudian dikembangkan teknologi pracetak yang mengarah pada industrialisasi di mana produk dihasilkan dengan produksi massal dan bersifat pengulangan. Poin yang ketiga, dalam pabrik komponen beton pracetak, tenaga yang digunakan adalah tenaga eksplorasi teknologi dalam proyek konstruksi kasar yang dididik agar dapat mengoperasikan mesin-mesin yang digunakan untuk proses produksi, sehingga upah yang diterima oleh pekerja adalah upah tenaga kasar. Poin keempat, material yang digunakan dalam teknologi pracetak adalah beton yang dapat berupa komponen struktural seperti unit tangga, balok kolom, curbs, kolom lampu, bantalan rel, kereta api, konsol, plat lantai, plat atap, penutup dinding, dan lain-lain. Poin yang kelima, produksi dari komponen-komponen ini dapat dilaksanakan di lokasi lingkungan pabrik yang kemudian dikirim ke lokasi proyek. Namun apabila produksi dalam jumlah besar atau ada pertimbangan lain, maka produksi dapat dilaksanakan di lingkungan lokasi proyek. Manfaat fabrikasi beton di lapangan. Yang pertama, kemudahan pengawasan. Yang kedua, kemudahan dalam pengontrolannya. Yang ketiga, pemadatan dapat dilakukan secara efisien. Dan yang keempat, upaya untuk perawatan beton pada masa pemeliharaan. Secara umum, produk dari beton pracetak dikategorikan. Yang pertama, komponen-komponen untuk kepentingan arsitektur yang bersifat ornamen. Yang kedua, komponen beton untuk lalu lintas, paving, curbs. Yang ketiga, komponen-komponen struktur yang mendukung beban seperti tiang, balok kolom, bantalan, pipa, dan plat lantai. Yang keempat, komponen penutup atap yang harus kedap air dan tahan terhadap cuaca. Yang kelima, bata beton atau batako. Kendala pracetak. Yang pertama, teknologi. Permasalahan utama dalam pengaplikasian metode ini adalah penggabungan antara komponen satu dengan yang lain sehingga keutuhan struktur dapat dicapai. Yang kedua, bahan. Kebutuhan bahan untuk mendukung pembuatan komponen-komponen beton pracetak
sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan berat komponen yang ringan, misalnya beton ringan, tetapi tetap memenuhi persyaratan teknis yang lain. Yang ketiga, sumber daya manusia. Penggunaan metode yang baru tentu membutuhkan sumber daya yang mampu merancang dan melaksanakannya. Kemampuan ini dapat diperoleh dengan ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan atau pelaksanaan teknologi beton pracetak. Keempat, perencanaan. Pada tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah usaha untuk mendapatkan berat komponen yang ringan tanpa mengurangi syarat-syarat teknis. Selain itu, bentuk komponen dan khususnya bagian sambungan menjadi sangat penting. Artinya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah transportasi dan instalasi. Pelaksanaan pemasangan komponen-komponen di lapangan mampu mereduksi dan mempermudah pengendalian biaya dan jadwal pekerjaan. Yang kelima, logistik. Pada tahap pengadaan material dibutuhkan volume material yang besar sehingga biaya yang harus disediakan juga besar. Yang keenam, produksi. Produksi merupakan peran mutlak fabrikator. Sepanjang tidak ada halangan yang berkaitan dengan logistik, maka masalah yang muncul biasanya menyangkut hal-hal teknis yang dengan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada fabrikator yang profesional, maka hambatan teknis tersebut akan dapat diredam. Hal penting dalam faktor produksi adalah penentuan prioritas jenis komponen yang harus lebih dahulu difabrikasi. Yang ketujuh ada pengangkutan dan distribusi. Alat pendukung yang menjadi standar untuk pelaksanaan pekerjaan ini mencakup portal kren, truk bak terbuka, forklift yang harus dimiliki untuk keperluan bongkar muat dan mobilisasi komponen dari area fabrikasi ke lokasi proyek. Kemudian yang ke-8, instalasi dan perbaikan. Kecepatan dan kemudahan instalasi komponen merupakan bukti bahwa sistem telah terencana dan bekerja seperti seharusnya. Kembali kepada tujuan penggunaan metode ini yang berintikan efisiensi waktu. Maka pendataan mengenai kecepatan instalasi komponen harus dimonitor. Yang tak kalah pentingnya adalah masalah perbaikan komponen yang telah terpasang. Peran dari produsen adalah memproduksi komponen beton pracetak dan mengirimkannya ke lokasi proyek. Sedangkan peran instalator adalah mengatur penyusunan komponen sesuai permintaan, termasuk penyiapan peralatan instalasi sampai dengan pemasangan komponen pada tempatnya. Pengertian pracetak. Pracetak dapat diartikan sebagai proses produksi elemen struktural bangunan pada suatu tempat yang berbeda dengan tempat lain, di mana elemen tersebut akan digunakan. Salah satu teknologi pracetak yakni pembuatan beton. Beton pracetak dihasilkan dari proses produksi di mana lokasi pembuatannya berbeda dengan lokasi di mana elemen akan digunakan. Lawan dari pracetak adalah beton cor di tempat atau cast in place, di mana proses produksinya berlangsung di tempat elemen tersebut akan ditempatkan. Keunggulan beton pracetak. Yang pertama ialah cepatnya proses pembangunan proyek. Yang kedua, fleksibel dalam merencanakan proyek. Yang ketiga, pekerjaan proyek menjadi sederhana. Yang keempat, pihak yang bertanggung jawab lebih sedikit. Yang keempat, kemudahan dalam pengawasan dan pengendalian biaya serta jadwal pekerjaan. Yang kelima, jumlah pekerja kantor proyek lebih sedikit. Yang keenam, kontinuitas proses konstruksi dapat terjaga atau tidak terpengaruh cuaca. Selanjutnya, upaya tenaga buruh kasar relatif lebih murah. Kemudian beton pracetak memiliki mutu yang prima disebabkan pada proses yang dibuat oleh pabrik serta mampu mereduksi biaya konstruksi. Kelemahan beton pracetak yang pertama ialah kerusakan mungkin terjadi selama proses transportasi. Yang kedua, dibutuhkan peralatan lapangan dengan kapasitas angkat yang cukup untuk mengangkat komponen konstruksi dan menempatkannya pada posisi tertentu. Yang ketiga, biaya tambahan yang dibutuhkan untuk proses transportasi. Yang keempat, munculnya permasalahan teknis dalam menyatukan komponen beton pracetak. Yang kelima, diperlukan gudang yang luas dan fasilitas yang curing. Dan yang terakhir, diperlukan lahan yang luas untuk produksi dalam jumlah yang besar.
Produksi elemen beton pracetak dibagi dua, yakni produk kecil dan produk besar. Produk kecil merupakan produk yang bentuknya tidak lebih besar dari 2 meter persegi seperti kastin, paving, bantalan rel. Kemudian untuk produk yang besar, produknya tidak lebih besar atau sama dengan 2 meter persegi, misalnya panel penutup dinding atau yang kita sebut dengan cladding, ada juga plat lantai dan plat atap. Kemudian dari berat elemen beton pracetak dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ialah ringan. Beton pracetak ringan beratnya tidak lebih dari 30 kilo atau elemennya yang dapat diinstalasi oleh satu orang, misalnya paving. Kemudian berat medium beton pracetak beratnya sampai dengan 500 kilo atau elemen yang dapat ditransportasikan dengan menggunakan peralatan mekanis sederhana. Yang ketiga, berat yang lebih berat atau berat yang lebih besar dari 500 kilo dan diperlukan alat berat untuk memindahkannya. Berdasarkan bentuk elemen dibagi menjadi 3, yakni yang pertama blok. Bentuk blok adalah unit plat dengan proporsi B lebih besar dari 3H dan I lebih besar dari 6H. Yang kedua berbentuk panel, dan yang ketiga berbentuk balok dan kolom. Jenis-jenis elemen beton pracetak, yang pertama ialah tiang pancang. Tiang pancang dimanfaatkan dalam bangunan gedung sebagai komponen substruktur. Keunggulan tiang pancang pracetak adalah mutu yang terjamin karena dibuat oleh pabrik dengan kualitas prima. Waktu pemancangan lebih cepat dan mudah serta praktis. Yang kedua, pagar pracetak terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen kolom dan panel. Dimensi dari panel itu sendiri dengan lebar 400 mm serta tebal panel 50 mm dan panjang panel 2100 mm dan 2400 mm. Keunggulan pagar pracetak ialah yang pertama sistem knockdown karena mudah dibongkar. Yang kedua, permukaan yang halus atau kualitas beton expose yang tidak memerlukan biaya finishing. Yang ketiga, bisa digunakan di berbagai jenis lokasi dan berbagai jenis fondasi. Yang keempat, waktu pemasangan lebih cepat, mudah dan praktis, serta harga bersaing dengan sistem pagar konvensional atau yang lebih umum oleh masyarakat yang digunakan. Yang ketiga, yakni UDITS. UDITS dapat ditempatkan di sekeliling bangunan sebagai saluran drainase keunggulannya. Keunggulannya ialah konsistensi mutu terjamin karena dibuat di pabrik dengan kontrol kualitas prima. Yang kedua, permukaan yang halus atau kualitas beton expose tidak memerlukan biaya finishing. Untuk gambar UDITS sendiri terlampir pada presentasi di layar. Yang keempat, GRC merupakan arsitektural karena untuk kebutuhan estetika tersendiri dari campuran semen, pasir, dan fiberglass atau alkali resin. Teknik produksi sistem pray, ukuran dan bentuk sesuai pesanan, ketebalannya 8 mm sampai 10 mm. Keunggulan komponen ini yang pertama mutu bahan terjamin pabrik, yang kedua mudah dibentuk menjadi berbagai desain yang sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, dengan ketebalan yang minim, maksimal 10 mm, bobot GRC-nya menjadi ringan. Yang keempat, awet, karena GRC memiliki daya tahan atas bahan kimia maupun korosi, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap api, kedap suara, tahan lembab, dan tahan air. Dan terakhir, teknik produksi sistem semprot tangan dengan cetakan, sistem pemasangannya yang mudah dan cepat meningkatkan efisiensi pembangunan. Yang kelima, tangga pracetak. Tangga pracetak diproduksi untuk bangunan gedung guna mempercepat waktu konstruksi bangunan. Yang keenam, balok. Balok dapat diproduksi dengan berbagai bentang dan macam bentuk penampangnya, dipengaruhi oleh sistem yang akan digunakan. Macam penampang balok ada 3, yakni yang pertama rectangular beam, yang kedua L-shaped beam, yang ketiga inverted beam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Alvin Hakim. Oke, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan tentang kolom. Kolom ini berfungsi
sebagai meneruskan beban dari lantai yang di atasnya, di mana dominasi gaya normal yang bekerja. Dengan membeli elemen kolom pracetak, maka pelaksanaan proyek tinggal memasang dan menyatukan dengan elemen lain di lokasi proyek. Biasanya elemen ini digunakan untuk bangunan rumah tinggal satu lantai. Jenis kolom beton yang digunakan yang diproduksi secara pracetak tergantung dari ketinggian bangunan, metode erection yang digunakan, kemampuan angkat alat atau bantu kren, dan untuk kebangunan ketinggian di bawah 30 meter penggunaan kolom menerus, sedangkan untuk di atas 30 meter sebaiknya gunakan kolom sambungan. Hal yang mempengaruhi penggunaan kolom antara lain, yang pertama ada kemampuan pabrik untuk memproduksi, yang kedua kemampuan alat angkut untuk memindahkan elemen pracetak dari pabrik ke lokasi proyek. Yang ketiga ada kemampuan alat angkat untuk meletakkan elemen pracetak pada tempatnya. Yang keempat, kemampuan alat sambung kolom. Selanjutnya, sambungan kolom dapat ditempatkan pada beberapa keadaan. Yang pertama, sambungan ditempatkan di tempat pertemuan antara balok kolom. Yang kedua, sambungan ditempatkan sedikit di atas pertemuan antara balok kolom. Yang ketiga, struktur rangka kolom menerus dengan timpang kolom konstan. Selanjutnya, yang keempat, struktur rangka kolom menerus dengan tampang kolom tidak konstan. Yang kelima, kolom dengan letak sambungan tepat pada pertemuan balok kolom. Dan yang keenam, ada kolom dengan letak sambungan di atas pertemuan balok dan kolom. Next. Selanjutnya ada plat lantai. Plat lantai berfungsi sebagai penutup bangunan. Plat atap dengan bentahan lebar lebih menguntungkan dibandingkan dengan plat atap dalam bentuk komponen yang dimensinya relatif lebih kecil karena pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah elemen yang diproduksi lebih sedikit sehingga memperpendek waktu yang digunakan untuk proses produksi serta erection. Yang kedua ada plat atap yang diproduksi merupakan satu kesatuan yang utuh dan monolit. Dan yang ketiga ada hasil yang didapatkan lebih indah dan estetis. Pada umumnya, dimensi yang diproduksi berukuran lebar sekitar 2,5 meter hingga 3 meter, panjang 15 meter hingga 25 meter, dan berat berkisar antara 120 km persegi. Plat atap dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada waffle slab dan yang kedua ada rebel slab. Waffle slab adalah plat atap dengan rusuk ribs pada arah transversal sebagai rangkanya, atau pada arah horizontal, atau kedua-keduanya. Ukuran yang cukup pipih sehingga relatif lebih ringan, berdimensi sekitar lebar 1 meter hingga 3 meter, sedangkan panjangnya 5 meter hingga 12 meter. Dimensi rusuk arah transversal lebih 15 cm hingga 20 cm dan arah longitudinal kurang lebih 20 cm hingga 65 cm. Yang kedua ada plat lantai rivet slab. Adalah plat yang dibentuk dengan rusuk sebagai perkuatan ribs pada arah longitudinal. Ada dua jenis rusuk yang digunakan. Yang pertama ada rusuk channel unit dan yang kedua ada rusuk T-unit. Yang kesembilan ada plat lantai. Eksistensi plat lantai dalam bangunan tinggi membutuhkan material hingga 50% dari kebutuhan total material elemen struktur. Hal-hal yang menjadi bahan pemikiran dalam menetapkan asumsi pengerjaan plat lantai antara lain, yang pertama ada jarak antar balok yang akan mendukung plat lantai. Yang kedua ada beban yang akan bekerja dan selanjutnya kemudahan produksi serta kemungkinan untuk ditransportasikan. Komponen plat pracetak mampu mereduksi waktu pemasangan dan mengurangi biaya konstruksi yang disebabkan oleh pengurangan berat bangunan keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya rongga pada plat pracetak yang berfungsi sebagai isolasi suara dan meringankan beban struktur. Next.
Keunggulan plat cetak adalah yang pertama, tentunya mutu plat lantai terjamin oleh produksi pabrikan. Yang kedua, proses penegangan dilakukan secara akurat sehingga menjamin gaya prategang yang diisyaratkan. Yang ketiga, plat lantai yang dibuat itu relatif lebih ringan, 29 sampai 42% daripada plat lantai beton konvensional, sehingga beban rencana yang dapat dipikul jadi meningkat. Yang keempat ada lendutan plat akibat pembebanan penuh sangat kecil karena adanya lawan lendut dari gaya prategang. Selanjutnya, waktu pemasangan singkat, mudah dan bebas dari struktur penyangga. Selanjutnya, permukaan plat bagian bawah tidak memerlukan finishing dan berfungsi sebagai beton expose. Selanjutnya ada precompression effect beton. Plat tegang memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap suhu tinggi daripada beton konvensional. Yang 10 ada dinding pracetak cladding. Cladding ini merupakan penutup dinding luar pada bangunan gedung yang berfungsi untuk memisahkan dan melindungi dari pengaruh luar. Kriterianya yakni tahan terhadap air, tahan terhadap pengaruh lingkungan di sekitar, serta memenuhi syarat estetika bangunan. Komponen-komponen cladding yang ada material eksternal. Material yang dapat digunakan adalah semen, pasangan bata, pasangan batu, metal, kaca, plastik. Dan yang kedua ada rangka pendukung, berfungsi sebagai penopang eksterior material, beban yang diakibatkan oleh angin, beban mati, dan beban gempa. Beban-beban tersebut akan diteruskan ke struktur rangka dari bangunan gedung tersebut. Ada grid type frame. Ini lebih umum digunakan untuk cladding dengan material yang terbuat dari kaca atau metal. Namun, dapat digunakan untuk pengait meletakkan material yang lain, misalnya pasangan batu, panel pracetak dari pasangan bata, plester sintesis. Selanjutnya ada material penutup interior. Biasanya digunakan material yang bersifat arsitektural sehingga dihasilkan ruang yang nyaman. Selanjutnya ada insulasi. Insulasi berfungsi untuk mengurangi panas dari luar yang masuk ke dalam gudang, yang masuk ke dalam gedung. Material yang bersifat peredam panas seperti plester sintesis atau beton pracetak yang dapat digunakan dengan sistem komposit, memasang material peredam dalam panel beton pracetak pada saat proses produksi. Ada material padat join bertujuan untuk memudahkan pemasangan panel-panel karena ukuran panel yang lebih kecil untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kontraksi, memuai, memendek dari panel. Ada drainase internal. Sistem internal drainase direncanakan dengan asumsi bahwa dinding akan mengalami kebocoran. Tetapi begitu hal itu terjadi, maka air yang masuk dapat dikumpulkan sehingga tidak merusak interior dalam ruangan. Next. Sekian, terima kasih dari pemaparan kelompok kami. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai bab 1 dan bab 2 dari buku Eksplorasi Teknologi dalam Konstruksi karya Wolfram I. Hergianto. Selanjutnya, terima kasih telah menonton video ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan?